Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Pendekar naga giok menuju ke wilayah bangsa elf. Nincu terdiam dan menatap ke arah diagram yang berada di tangannya. Dan tiba-tiba saja diagram itu mengeluarkan cahaya terang yang membuat Nincu sangat terkejut. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar. Nincu buru-buru menyembunyikan diagram yang berada padanya. Kemudian melangkah ke arah pintu untuk membukanya. "Surui, masuklah," ucap Nincu saat melihat sahabatnya tengah berdiri di depan pintu. Surui lalu masuk ke kamar Nincu. Kemudian duduk di sebuah kursi, begitupun dengan Nincu, yang melakukan hal yang sama. "Apa yang dikatakan kepala akademi kepadamu?" tanya Surui. "Kepala akademi hanya menanyakan bagaimana aku mendapatkan kekuatan yang kumiliki sekarang ini," jawab Nincu. Nincu teringat akan diagram yang bercahaya setelah kedatangan Surui ke kamarnya. Sehingga Nincu sangat penasaran dengan pemuda yang ada di dekatnya itu. "Mengapa kau menatapku seperti itu, Nincu?" tanya Surui yang sangat risih ditatap sedemikian rupa oleh Nincu. "Kita adalah sahabat. Aku ingin menanyakan sesuatu hal padamu dan kau harus jujur menjawabnya," ucap Nincu dengan keseriusan di wajahnya. Keseriusan Nincu membuat Surui merasa heran. Tak biasanya Nincu seserius itu padanya. "Katakanlah apa yang ingin kau katakan padaku," jawab Surui. "Surui, aku ingin tahu apakah di lengan kananmu terdapat sebuah simbol yang telah berada di sana sejak kau masih kecil?" tanya Nincu. Surui terdiam sejenak, karena pertanyaan Nincu membuatnya semakin bertanya-tanya. "Apakah simbol seperti ini yang kau maksud?" jawab Surui sambil menyibakkan kain yang menutupi lengan kanannya. "Benar, itu yang kucari darimu. Seorang kultivator yang memiliki simbol di lengan kanannya. Tak kusangka yang memiliki simbol itu ternyata sahabatku sendiri," ucap Nincu sambil menepuk pundak Surui. Nincu tersenyum melihat simbol petir yang ada di lengan kanan Surui. Dan ingin segera merebut sahabatnya itu ke dalam kelompok yang akan dibuatnya. Tak lama kemudian Nincu menceritakan semua yang diketahuinya mengenai akan bangkitnya Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis kuno, sehingga dunia yang telah damai ini akan terusik oleh kehadirannya. Surui yang tadinya hanya diam, kini angkat bicara. "Sebenarnya aku tak mempercayainya. Akan tetapi karena kau yang mengatakan hal itu maka aku akan mempercayainya," ucap Surui. Surui lantas meneteskan darahnya ke atas diagram hingga diagram itu aktif, dan menghilangkan sinar keberadaan simbol yang dimiliki oleh Surui. "Kau telah diakui oleh diagram ini sebagai anggota kelompok pembasmi iblis yang kubentuk. Dan aku ingin kau membantuku untuk menemukan 8 kultivator lagi yang memiliki simbol dewa di tubuhnya," ucap Nincu. "Aku akan membantumu dalam misi itu. Nincu, apakah tujuanmu sekarang ini?" tanya Surui. "Aku akan pergi ke dataran langit untuk mencari bunga teratai nirwana di sana. Dan setelah aku mendapatkan bunga teratai nirwana maka aku akan mencari ke-8 pemilik simbol dewa di tubuhnya," ucap Nincu.
Bukankah manusia tak diperkenankan masuk ke dalam kekaisaran daratan langit? Karena di sana hanya dihuni oleh para elf, ucap Zurui. Kau benar. Aku telah mempersiapkan semuanya untuk masuk ke dalam kekaisaran dataran langit. Dengan menggunakan kalung yang berada di tanganku ini, maka aku akan menjadi seperti bangsa peri. Dan tak akan ada satupun elf di sana yang akan mencurigaiku selama kalung itu masih melekat di tubuh, ucap Nincu. Dapatkah aku ikut menemanimu untuk mencari teratai nirwana? Tanya Zurui. Sesaat Nincu menatap ke arah sahabatnya itu. Kemudian Nincu menganggukkan kepalanya mengiyakan keinginan Zurui untuk pergi bersamanya menuju wilayah kekaisaran dataran langit, dalam mencari teratai nirwana di sana. Setelah meminta izin kepada kepala akademi, Nincu pada akhirnya berangkat bersama Zurui menuju wilayah kekaisaran dataran langit. Perjalanan menuju ke wilayah kekaisaran dataran langit memerlukan waktu setengah bulan perjalanan menggunakan kuda. Itu pun jika tak ada halangan di perjalanan. Kini mereka berdua telah sampai pada pesisir pantai, tepatnya di pelabuhan untuk mencari kapal yang akan menyeberangkan mereka berdua ke wilayah dataran langit. Paman, di manakah kapal yang akan menuju ke wilayah dataran langit? Tanya Nincu. Sesaat laki-laki tua yang tengah mengurus tali kapal menghentikan kegiatannya, dan menatap ke arah dua pemuda yang ada di hadapannya. Anak muda, tak pernah ada seorang pun yang meminta untuk menyeberang ke daratan langit. Karena manusia tak dihargai di sana sehingga para pedagang dan lain sebagainya tak pernah menginjakkan kakinya ke sana. Yang membuat pelabuhan dataran langit sama sekali tak terjamah tangan manusia. Jawab lelaki tua itu. Paman, jika kami menyewa kapal Anda untuk mengantarkan kami ke sana, maka kami siap membayar dengan harga yang mahal, ucap Nincu kembali. Cari saja kapal yang lain karena aku tak ingin mempertaruhkan keselamatanku demi mengantarkan kalian ke sana hanya dengan beberapa ratus koin emas, jawab laki-laki tua itu. Katakanlah berapa koin emas yang Anda inginkan agar kami bisa pergi ke sana, ucap Zurui yang mulai angkat bicara. Sudah kukatakan kepada kalian jika aku tak ingin mengantarkan kalian ke sana. Tapi jika kalian ingin menunggu maka dalam 3 hari akan ada kapal yang akan membawa kalian ke sana. Kapal itu memang khusus untuk mengantarkan orang-orang seperti kalian ke tempat-tempat yang sangat berbahaya, ucap lelaki tua itu. Baiklah paman. Kami berdua akan menunggu di pelabuhan ini sampai kapal itu datang, ucap Zurui. Jika begitu aku akan menghubungi kalian nanti jika kapal itu telah datang. Untuk tempat tinggal selama menunggu kalian bisa menyewa sebuah penginapan di ujung sana, ucap lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah bangunan yang tak jauh dari mereka. Kedua pemuda itu melangkahkan kakinya menuju ke penginapan. Dan ternyata keadaan penginapan begitu ramai dengan pengunjung, yang terdiri dari para pedagang dan berbagai kultivator bermacam tingkatan. Zurui, pesanlah makanan sekalian kamar untuk kita tempati menginap, ucap Nincu. Baiklah, aku akan memesannya, jawab Zurui kemudian pergi meninggalkan Nincu. Pandangan Nincu kali ini tengah tertuju pada sosok tua yang tengah duduk di sudut ruangan. Karena aura yang keluar dari tubuhnya begitu sangat kuat dan pekat.
Siapa laki-laki tua itu? Sepertinya orang-orang yang berada di dalam ruangan ini begitu menaruh hormat kepadanya. Aku tak boleh memperlihatkan jika aku terus memperhatikan laki-laki tua itu, agar tak terjadi selisih paham dengannya, batin Nincu. Tiba-tiba Nincu dikejutkan dengan panggilan laki-laki tua yang berada di sudut ruangan, yang sedari tadi diperhatikannya. Anak muda, aku ingin kau menemaniku minum anggur di sini. Karena sudah tak ada lagi orang yang ingin minum bersamaku, ucap lelaki tua yang ada di hadapan Nincu, sambil meneguk anggur yang ada di genggaman tangannya. Nincu menerima ajakan laki-laki tua itu lantas menuangkan anggur di gelasnya sendiri, kemudian meneguknya. Setelah itu percakapan pun terjadi di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Nincu tahu jika laki-laki tua itu merupakan komandan prajurit yang menjaga pelabuhan Kekaisaran Cahaya Hidup. Pantas saja tingkat kekuatannya telah berada pada ranah suci. Ternyata dia merupakan seorang komandan prajurit yang menjaga tempat ini, batin Nincu. Dari jauh Zurui memperhatikan Nincu dan komandan prajurit. Karena tak ingin mengganggu mereka berdua, Zurui pada akhirnya pergi ke dalam ruang penginapan yang telah disewanya untuk beristirahat. Setelah beberapa saat minum anggur dengan komandan prajurit itu, Nincu pada akhirnya izin untuk pergi beristirahat karena rasa lelah akibat perjalanan jauh yang ditempuhnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan dengan Kepala Akademi Bulan Suci. Episode berikutnya. Menemukan kultivator yang memiliki simbol berikutnya. Giok. Menemukan kultivator yang memiliki simbol berikutnya. Tengah malam Nincu dan Zurui terbangun dari tidurnya, karena adanya suara pertarungan di lantai bawah. Dengan cepat kedua pemuda itu berlari keluar kamar dan segera menuju ke lantai bawah. Tampak Komandan Song tengah dikeroyok oleh 3 kultivator yang berada di ranah Emperor. Dan para anggota komandan juga tengah bertarung menghadapi anak buah dari ketiga kultivator yang menyerang Komandan Song. Tanpa ragu Nincu dan Zurui turun ke pertarungan itu untuk membantu Komandan Song, sehingga pertarungan menjadi seimbang. Tak berapa lama, kelompok Nincu berhasil mengalahkan ketiga kultivator ranah Emperor dan meringkus mereka semua. Komandan, siapa mereka ini? Tanya Nincu. Mereka adalah bajak laut yang selalu meresahkan para penduduk di pesisir pantai, dan juga meresahkan kapal-kapal para pedagang yang melewati lautan untuk menyeberang ke suatu wilayah, jawab Komandan Song. Mengapa mereka bisa berada di sini, sementara komandan berada di penginapan ini dan tengah melakukan penyamaran? Ucap Nincu. Nincu, di pelabuhan ini terdapat banyak para pedagang yang ingin kembali pulang ke wilayah kekaisaran mereka masing-masing. Karena adanya ombak besar membuat kapal-kapal yang ada menangguhkan keberangkatan mereka. Sehingga mau tidak mau para bajak laut itu menjarah ke tempat ini, jawab Komandan Song. Jika memang mereka adalah para perampok lautan, seharusnya dia dibasmi oleh para prajurit Kekaisaran Mutiara Hidup dan tak dibiarkan berkeliaran, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi kapal-kapal yang melintas di lautan. Untungnya saat ini kita dapat meringkus mereka semua, sehingga kedamaian dan kenyamanan saat melintas di lautan akan tercipta, ucap Nincu.
Nincu, mereka bukanlah para pemimpin dari para perampok itu. Karena ada 3 pemimpin yang menjadi kepala dari bajak laut yang meresahkan ini, ucap Komandan Song. Tiba-tiba 2 orang bertubuh kekar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Karena banyaknya bekas luka sayatan benda tajam yang telah sembuh di wajahnya, datang menghampiri Komandan Song. Perhatian Nincu tak berpusat pada kedua laki-laki bertubuh kekar yang menjadi pimpinan bajak laut. Dia memusatkan perhatian pada sosok pemuda seusianya yang juga menjadi pimpinan bajak laut itu. Karena tiba-tiba Nincu merasakan diagram yang ada padanya bergetar, yang menandakan jika salah satu dari ketiga pemimpin bajak laut itu merupakan pemilik simbol suci dari dewa. Aku rasa pemuda itu merupakan pemilik simbol suci, sehingga aku harus segera merekrutnya ke dalam kelompok pembasmi iblis, batin Nincu. Karena kedua laki-laki bertubuh kekar itu mempunyai tingkat ranah suci, membuat Nincu lalu membisikkan sesuatu di telinga Zurui. Berhati-hatilah karena mereka merupakan kultivator ranah suci. Aku ingin kau membantu Komandan Song dalam menghadapi 2 kultivator bertubuh kekar itu. Karena aku akan menghadapi pemuda yang memiliki simbol suci di tubuhnya itu. Agar pemuda itu bisa bergabung dalam kelompok pembasmi iblis, bisik Nincu. Baiklah. Aku akan membantu Komandan Song dalam menghadapi kedua laki-laki bertubuh kekar itu, jawab Zurui kemudian melesat ke arah Komandan Song. Tak lama kemudian, pertarungan pun terjadi di antara kedua kubu. Melihat hal itu, Nincu segera melesat cepat ke arah pemuda pemilik simbol suci. Melihat seorang pemuda melesat cepat ke arahnya, membuat pemuda yang bernama Aran segera menyambut kedatangan Nincu sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Nincu yang ingin secepatnya melumpuhkan pemuda bajak laut, agar dirinya segera dapat membantu Zurui dan Komandan Song dalam menghadapi 2 bajak laut bertubuh kekar. Dengan segera mengeluarkan inti api surgawi di tubuhnya dan melakukan serangan cepat ke arah Aran. Tapi sayang, serangan cepat dari Nincu dapat ditangkis dengan mudah oleh Aran. Dan Aran dapat balik menyerang Nincu menggunakan serangan kabut ilusinya. Kini Nincu berada di alam ilusi tempat keberadaan Aran, di mana tempat itu berupa lautan yang dalam, hingga membuat gerakan yang dilakukan oleh Nincu menjadi melambat. Aku ingin berbicara baik-baik denganmu daripada kita melakukan pertarungan yang tak ada gunanya, ucap Nincu. Pertarungan adalah jalan hidupku. Kemenangan dalam sebuah pertarungan begitu sangat indah dan menyenangkan hatiku. Aku ingin kau berakhir di sini dengan mati di tanganku, jawab Aran. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja ribuan ikan kecil melesat cepat ke arah Nincu, yang membuat Nincu mulai terpancing amarahnya karena pemuda yang mempunyai simbol suci tak menggubris niat baiknya itu. Nin segera menggandakan kekuatan inti api surgawi yang dimilikinya, dan segera menghantamkan tinjunya ke depan, sehingga gelombang kejut yang keluar dari tinju Nincu seketika itu menghantam gerombolan ikan kecil yang menuju ke arahnya. Ledakan energi yang terjadi membuat Nincu terdorong beberapa meter ke belakang. Sementara itu Aran hanya tertawa menyaksikan Nincu yang begitu kesulitan menghadapi serangan kecilnya itu. Apa hanya itu kemampuan ranah suci yang kau miliki, sehingga kau begitu sangat kesulitan dalam menghadapi serangan kecilku itu?
Tanya Aran dengan senyum mengejek. Jika saja aku tak terjebak di dalam ilusi yang kau buat ini, sehingga membuat pergerakanku menjadi melambat, maka aku pasti dengan cepat dapat meringkusmu, jawab Nincu. Nincu segera mengeluarkan inti api hidup bersama pedang penguasa malam yang kini berada di dalam genggaman tangan kanannya. Nincu segera melesat cepat menggunakan teknik langkah bayangan ke arah Aran, dengan menebaskan berkali-kali pedang penguasa malam ke arahnya. Apa yang terjadi di luar dugaan Nincu, karena tubuh Aran dapat menghilang saat pedang Nincu sedikit lagi menyentuh kulit tubuhnya. Ilusi ini begitu sangat kuat, sehingga membuatku kesulitan menghadapinya, batin Nincu yang terus mencari keberadaan Aran. Tiba-tiba saja 4 ekor lumba muncul dari 4 penjuru mata angin, dan seketika itu menyerang ke arah Nincu yang kini berada di dalam kepungan keempat lumba. Lumba-lumba itu berputar-putar di sekitar Nincu dan tanpa Nincu sadari dirinya telah terjerat di dalam pesona sang lumba-lumba, yang baginya melihat lumba-lumba itu bagaikan melihat kedamaian saat bersama kedua orang tuanya di kota hutang. Inti api surgawi segera menyelimuti tubuh Nincu, hingga dia pun tersadar dari pesona sang lumba-lumba. Terima kasih guru, ucap Nincu. Keempat lumba-lumba yang melihat Nincu telah tersadar, secara bersama-sama menyerang ke arah Nincu kembali dengan jeritan ultrasonik yang keluar dari mulutnya. Nincu yang sudah pada batas kesabarannya, segera menebaskan pedangnya dengan menggunakan teknik tebasan semesta, hingga keempat lumba-lumba itu hancur dan lenyap seketika. Andai aku bisa menggunakan diagram ini untuk melumpuhkanmu, maka aku akan melakukannya agar kau tak terluka. Karena diagram ini butuh waktu untuk dapat digunakan kembali setelah ku pakai dalam menjadikan Zurui anggota kelompok pembasmi iblis, batin Nincu. Nincu segera mengeluarkan 12 jarum emas yang dimilikinya. Dan seketika itu juga ke-12 jarum emas langsung mengelilingi tubuh Nincu. Nincu memusatkan energi pikirannya di satu titik. Kemudian dengan menggunakan teknik jari matahari, Nincu mengarahkan ke-12 jarum emasnya untuk menghancurkan ilusi yang tengah membelenggunya. Dengan menggunakan teknik jari matahari dan 12 jarum artefak langit miliknya, Nincu berhasil terbebas dari ilusi yang membelenggunya saat ini. Bersambung episode sebelumnya, menuju ke wilayah bangsa elf. Episode berikutnya, merekrut anggota baru. Aran begitu sangat terkejut karena pemuda yang menjadi lawan tarungnya begitu sangat tangguh dan berhasil memecahkan ilusi yang selama ini tak pernah terpecahkan oleh siapapun selama pertarungannya. Siapa sebenarnya dia? Kekuatannya sama denganku di ranah suci. Akan tetapi teknik yang digunakannya begitu sangat luar biasa, sehingga dapat memecahkan ilusi yang selama ini menjadi kekuatan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh di dalam pertarunganku, batin Aran. Melihat diamnya Aran, Nincu kemudian berjalan mendekatinya berkisar jarak 5 meter. Aku ingin bernegosiasi denganmu, agar pertarungan ini tak dilanjutkan lagi sehingga tak ada di antara kita yang terluka, ucap Nincu. Untuk apa kau ingin bernegosiasi denganku? Apakah kau begitu sangat takut padaku sehingga kau ingin melakukan negosiasi itu? Tanya Aran. Takut katamu?
Kau jangan berbesar hati dulu karena aku belum mengeluarkan seluruh kemampuan yang kumiliki. Dan jika aku mengeluarkan kekuatan terkuat yang kumiliki maka aku takut kau akan berakhir di sini, jawab Nincu. Aku ingin melakukan penawaran padamu. Aku ingin menjadikanmu sebagai anggota di dalam kelompokku. Karena dengan kemampuan yang kau miliki kita bisa menjadi kuat untuk menghancurkan angkara murka yang sebentar lagi akan bangkit, ucap Nincu. Omong kosong. Kau hanya ingin menakuti saja. Bagaimana bisa kau membawaku ke dalam kelompokmu? Sementara untuk mengalahkanku saja kau tak mampu. Aku akan memberikan penawaran padamu. Jika kau dapat mengalahkanku maka aku akan mengikuti keinginanmu. Dan jika aku dapat mengalahkanmu maka aku ingin kau bunuh diri di hadapanku, ucap Aran. Baik jika itu maumu. Jangan salahkan aku jika aku bertindak lebih jauh lagi dari ini, jawab Nincu. Nincu segera mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yaitu penggabungan 4 unsur alam dalam bentuk teratai kaca ilahi. Seketika itu suasana berubah mencekam saat teratai kaca tiba-tiba saja berwujud di hadapan Nincu. Melihat kekuatan besar dari lawan tarungnya, Aran langsung mengeluarkan tombak Trisula yang tersimpan di dalam tubuhnya, dan menancapkan Trisula itu ke tanah sehingga membuat getaran besar seperti adanya gempa bumi yang sangat kuat. Badai naga air, teriak Aran. Trisula yang tadinya tertancap di tanah, kini berubah menjadi seekor naga air yang sangat menyeramkan. Naga itu langsung menuju ke arah Nincu, yang telah siap melakukan pertarungan pamungkas. Nincu menyambut serangan kuat yang dilakukan oleh Aran, dengan melepaskan teratai ilahi ke arah naga air dengan menggunakan setengah dari kekuatan yang dimilikinya. Benturan energi pun terjadi hingga membuat penginapan dan apapun yang berada di dekat terjadinya ledakan energi, hancur berantakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Aran terhempas jauh ke belakang, dan tak lama kemudian dia pun memuntahkan darah segar dari mulutnya, yang menandakan jika dirinya saat ini tengah terluka. Dia pun tergeletak menatap langit malam itu dengan nafas yang terengah-engah. Aran yang sudah tak berdaya dikejutkan dengan adanya Nincu yang saat ini telah berdiri di dekatnya, sambil membawa Trisula yang merupakan senjata andalannya. Aku mengakui kekalahanku, dan aku siap menerima konsekuensi atas kekalahanku ini, ucap Aran. Nincu tersenyum karena pemuda yang keras kepala di hadapannya akhirnya mengakui kekalahan yang dideritanya. Aku tak ingin bertindak jauh lagi dari ini. Aku hanya ingin kau masuk ke dalam kelompok yang kubuat sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi antara kita, jawab Nincu. Aran terdiam dengan menatap ke arah Nincu, dengan tatapan yang sulit diartikan. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Aran. "Aku ingin kau meneteskan darahmu di atas diagram ini. Hanya itu yang kuminta darimu dan setelah itu dengan sendirinya kau akan menjadi bagian dari kelompok pembunuh iblis yang kubentuk," jawab Nincu. Aran dengan cepat meneteskan darahnya ke dalam diagram yang bercahaya emas itu, sehingga membuat cahaya di dalam diagram itu pun menghilang. "Karena kau telah menjadi anggota kelompok pembunuh iblis, maka aku akan menyembuhkan luka-luka yang kau derita," ucap Nincu. "Telanlah pil ini."
dan lepaskan pakaian atasmu agar aku dapat menyalurkan energi murni ke dalam tubuhmu, ucap Nincu kembali. Tanpa berkata apa-apa, Aran segera menelan pil obat pemberian dari Nincu, dan segera melepaskan pakaian atasnya. Nincu melihat sebuah simbol senjata dewa, yaitu berupa trisula yang ada di lengan kanan Aran, yang membuat Nincu tersenyum karena telah menemukan kembali satu pemilik simbol dewa. Dengan cepat Nincu menggunakan 12 jarum emas untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam tubuh Aran. Di tempat lain, dengan bantuan Zurui, Komandan Song penghasil meringkus kedua kultivator kuat yang menjadi ketua dari kelompok bajak laut yang sering berkeliaran di lautan Kekaisaran Mutiara Hidup. Hingga kedua bajak laut itu tak berkutik, dan kini mereka berdua terperangkap di dalam segel yang dibentuk oleh Komandan Song. Pagi hari, Nincu telah berhasil memulihkan luka dalam yang diderita Aran, hingga membuat Aran pulih seperti sedia kala. Setelah saling memperkenalkan diri, Nincu pada akhirnya berkata, "Aran, aku ingin kau menyudahi apa yang menjadi kegiatanmu selama ini, menjadi bajak laut dan merugikan orang lain. Apakah hati kecil tak berontak melihat penderitaan yang terjadi pada korban-korbanmu selama ini?" Tanya Nincu. "Aku telah berada di Kekaisaran Mutiara Hidup dan menjadi orang yang miskin yang harus menyambung hidup dengan bekerja dari pedagang satu pedagang yang lainnya. Para pedagang begitu semena-mena kepadaku dengan mempekerjakanku tanpa dibayar penuh sesuai dengan perjanjian yang telah terjadi. Mereka hanya menjanji-janjikan gaji yang hanya omong kosong belaka. Mungkin karena mereka melihat aku masih berusia 10 tahun saat itu, sehingga sampai hati mereka menindasku. Saat itu aku meminta hak dari kerjaku selama ini, untuk membelikan obat bagi ibuku yang sakit. Mereka malah menghina dan menghajarku sehingga aku pun menjadi benci kepada seluruh pedagang yang ada di dunia ini. Karena keegoisan mereka menyebabkan ibuku mati," ucap Aran dengan kesedihan di wajahnya. "Aran, aku takkan membiarkan seorang diri dan kesusahan kembali. Aku ingin kau pergi ke serikat dagang di Kekaisaran Cahaya Naga. Kau bekerjalah di sana dengan kedua kultivator yang bersamamu itu sebagai kultivator keamanan di sana. Tunggu aku di sana. Setelah aku mengumpulkan 7 orang lagi yang akan menjadi bagian dari kelompok pembasmi iblis, maka aku akan menjemputmu," ucap Nincu. Aran terdiam. Tak mungkin dia dapat menolak perintah Nincu yang telah mengalahkannya dalam sebuah pertarungan. Apalagi untuk pergi menjauh dari Nincu. Karena diagram yang ada padanya begitu menakutkan dan bisa menghancurkan roh jiwanya kapanpun juga. Semua itu karena Aran telah meneteskan darahnya ke dalam diagram sehingga dia menjadi bagian dari diagram tersebut. "Aku akan mengikuti perkataanmu Nincu. Dan aku akan membubarkan kelompok bajak laut yang telah kudirikan ini," jawab Aran. "Bagus. Mulai sekarang kau adalah sahabatku. Dan di masa depan kita akan berjuang bersama," ucap Nincu. Aran begitu sangat terharu dengan perkataan Nincu yang telah menganggapnya sebagai seorang sahabat, yang sebelumnya tak pernah didapatkannya dari orang lain. "Aku pasti akan berjuang denganmu Nincu," jawab Aran. Bersambung. Episode sebelumnya. Menemukan kultivator yang memiliki simbol berikutnya.
Episode berikutnya, perselisihan. Dengan bantuan Ninchu, kedua pemimpin bajak laut akhirnya dapat dibebaskan. Komandan Song memperbolehkan mereka bebas asalkan mereka pergi dari wilayah Kekaisaran Mutiara hidup sejauh-jauhnya. Dengan mendapatkan sebuah surat dari Ninchu, yang ditujukan pada pusat serikat dagang yang berada Kekaisaran Cahaya Naga, membuat ketiganya akhirnya berangkat menuju ke wilayah Kekaisaran Cahaya Naga. Melihat peran serta Ninchu untuk membubarkan perompak yang diketuai oleh Aran, Komandan Song akhirnya memberikan kapal gratis untuk mengantarkan mereka berdua menuju ke wilayah Kekaisaran Dataran Langit. Walaupun di dalam hati Komandan Song bertanya-tanya mengapa dua pemuda itu ingin pergi ke wilayah Kekaisaran Dataran Langit. Di atas kapal, terjadi perbincangan antara pengemudi kapal dan Ninchu. Kami tak bisa mengantarkan Anda berdua sampai tujuan Tuan Muda. Jika kami terus melakukannya maka kapal ini pasti akan di bumi hanguskan oleh para bangsa elf yang berada di pesisir pantai. Sebaiknya Tuan Muda berdua berenang ke sana karena jika Tuan Muda mengandalkan kekuatan berjalan di atas air hingga tiba di tepi pantai, maka hal itu akan membuat kecurigaan dari para elf yang banyak terdapat di pesisir pantai itu, ucap nahkoda kapal. Baiklah Paman. Kami berdua akan berenang hingga ke tepi. Dan terima kasih karena Paman telah mengantarkan kami hingga sampai ke tempat ini, jawab Ninchu. Setelah berpamitan dengan orang-orang yang mengantarkan mereka hingga sampai di pesisir pantai Kekaisaran Dataran Langit, Ninchu beserta Zurui pada akhirnya meloncat ke dalam laut agar mereka berdua bisa sampai di pinggir pantai tanpa sepengetahuan para penduduk bangsa elf, yang banyak bermukim di wilayah tepian pantai. Cepat kau pakai kalung ini, ucap Ninchu. Zurui menganggukkan kepalanya kemudian mengambil kalung pemberian dari Ninchu, dan memakainya. Ninchu, mengapa kalung yang kau pakai itu hilang? Tanya Zurui. Ninchu sangat terkejut kemudian memegang daerah lehernya. Dan di sana Ninchu masih merasakan adanya kalung yang dipakainya. Bukan ini kalung yang kau katakan lenyap itu Zurui, ucap Ninchu. Ninchu menatap ke leher Zurui. Dan di sana Ninchu tak menemukan keberadaan kalung-kalung pemberiannya. Kini mereka berdua akhirnya menyadari jika kalung tersebut setelah dipakai akan lenyap dengan sendirinya. Akan tetapi jika diraba maka kalung tersebut masih berada pada posisinya. Tiba-tiba telinga kedua pemuda itu mulai melancip layaknya peri. Dan mata hitam mereka tiba-tiba berubah warna menjadi warna biru laut, yang menandakan jika mereka berdua telah seutuhnya berubah wujud menjadi bangsa elf. Ninchu, kita harus secepatnya mencari pakaian untuk mengganti pakaian kita, agar penyamaran kita berjalan dengan sempurna, ucap Zurui. Kau jangan khawatir. Aku telah mempersiapkannya semuanya. Karena sebelum pergi ketua akademi telah memberikan kita dua baju yang sering digunakan para elf di dalam kekaisaran kota, jawab Ninchu. Keduanya lalu memakai baju pemberian dari ketua akademi. Kini perubahan mereka berdua tak ubahnya seorang manusia dari ras elf. Ketampanan Zurui dan Ninchu begitu sangat terlihat nyata dengan warna biru yang menghiasi bola matanya. Tiba-tiba seorang pemuda meneriaki mereka berdua. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pemuda itu.
Nincu memberikan isyarat kepada Zurui agar tetap tenang. Kemudian Nincu menjawab pertanyaan pemuda itu. Kami ingin melihat pemandangan lautan yang teduh ini. Karena melihatnya bisa membuat hati kami berdua merasa tenang. Jawab Nincu. Nincu mencerna keadaan yang ada setelah melihat mata pemuda yang berada di hadapannya itu. Berwarna kuning tak seperti dirinya yang berwarna biru. Bukankah orang kota tak suka dengan para penduduk pesisir pantai yang memiliki mata berwarna kuning? Tak selayaknya para penduduk kota kekaisaran seperti kalian berdua berada di sini. Atau kalian berdua memang sengaja ingin mencari masalah dengan kami para pemuda desa tepi pantai? Ucapnya pemuda itu kembali. Tiba-tiba sekelompok pemuda desa pesisir pantai datang menghampiri mereka. Dan setelah melihat bola mata biru yang ada di mata Nincu dan Zurui, membuat anak muda dari bangsa elf itu menampakkan wajah tak suka dan cenderung memusuhi mereka berdua. Kalian jangan samakan kami berdua dengan mereka yang tak suka dengan bola mata kuning kalian. Bagi kami semua itu sama saja karena kita semua masih dalam golongan bangsa peri. Ucap Nincu. Kau berkata seperti itu karena kalian berdua telah tertangkap di daerah kami. Dan karena merasa takut kalian mengatakan itu semua. Ucap pemuda elf yang bernama Xiansan. Untuk apa kami takut sementara kami tak melakukan kesalahan pada kalian semua? Dan untuk apa kami datang melihat lautan jika kami hanya datang untuk menyerahkan diri kami kepada kalian semua? Saudaraku, kita lupakan saja masalah ini. Bukankah itu lebih baik daripada kita saling bermusuhan? Jawab Nincu dengan ketenangan di wajahnya. Anak muda bangsa elf saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Karena selama ini anggapan mereka mengenai pemuda kota kekaisaran yang begitu angkuh, sombong, dan suka menindas para penduduk yang tinggal di pesisir pantai, kini berubah drastis setelah mendengar perkataan dari Nincu. Dengan adanya dua orang pemuda yang begitu sopan dan menghargai mereka, membuat anak muda pesisir pantai merasakan jika kedua pemuda itu benar-benar tulus ingin berteman dengan mereka semua. Sehingga mereka pun menerima kehadiran Nincu dan Zurui di pesisir pantai. Jika kalian ingin berteman dengan kami maka kami pun akan memperlakukan kalian sebagai teman. Lebih baik kalian berdua singgah ke tempat kami dahulu sebelum pulang. Paling tidak meminum segelas dua gelas sari buah sebagai tanda pertemanan kita. Ucap Xiansan. Kami begitu senang karena kalian semua ingin berteman dengan kami. Maka kami tak akan menolak ajakan dari kalian. Jawab Nincu. Pada akhirnya Nincu dan Zurui pergi ke desa tempat di mana Xiansan tinggal. Sesampainya di desa, seorang anak dari kepala keamanan desa begitu tak senang dengan kehadiran Nincu dan Zurui di tempat mereka. Namanya Ancen yang merupakan jenius di desa itu, sekaligus pemimpin dari seluruh anak muda pesisir pantai. Xiansan, mengapa kau membawa kedua pemuda sampah dari kota itu ke sini? Apakah kau tak tahu dengan kehadirannya di sini hal itu bisa meresahkan masyarakat di desa ini? Ancen, dia adalah temanku jadi kau tak usah ikut campur dalam urusan pertemanan kami jika kau tak menginginkannya. Aku yang membawa mereka ke sini jadi aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Jawab Xiansan. Aku tak peduli dengan apa yang ingin kukatakan tapi aku ingin bertarung dengannya.
agar orang kota dapat melihat jika orang desa seperti kita bisa mengalahkan kekuatan anak muda dari kota kekaisaran, ucap Ancen dengan penekanan di perkataannya. Melihat adanya perselisihan pendapat di antara anak muda di desa itu, membuat Zurui menjadi gelisah. Nincu, sepertinya keadaan tak memihak kepada kita. Jika kita terus berada di sini maka keributan pasti akan terjadi, bisik Zurui. Kau benar. Lebih baik kita pergi dari sini karena tujuan kita adalah mencari di mana keberadaan teratai Nirwana berada, jawab Nincu sambil berbisik. Saudaraku semua, jika kehadiran kami di sini telah membuat perselisihan di antara kalian, ada baiknya kami pergi dari sini, ucap Nincu sambil menggenggam tinju memberi hormat. Tak lama kemudian Nincu dan Zurui membalikkan badan kemudian melangkahkan kaki pergi meninggalkan tempat itu. Baru beberapa langkah Nincu dan Zurui berjalan. Tiba-tiba saja teriakan Ancen yang dialiri tenaga dalam menghentikan langkah mereka berdua. Tinggu. Seenaknya saja kalian datang dan pergi dari desa ini. Jika kalian ingin pergi dari desa ini maka kalian harus mengalahkanku terlebih dahulu, ucap Ancen. Nincu menatap anak muda yang ada di hadapannya sambil bergumam. Aku rasa dia seperti itu karena dia telah berada pada ranah suci puncak, sehingga dia merasa dapat mengalahkan kami berdua, gumam Nincu. Tak lama kemudian Ancen melompat menghadang langkah mereka berdua. Melihat hal itu Xiansan segera menyusul Ancen akan tetapi suara ketua desa menghentikan langkahnya. Xiansan, aku tak ingin kau menghalangi Ancen. Karena dengan bertarung menghadapi kedua pemuda kota itu aku bisa melihat tingkat kekuatan yang dimiliki jenius desa ini. Aku ingin melihat sampai di mana kemampuan Ancen dalam menghadapi pemuda kota itu. Untuk perbandingan baginya dalam menghadapi turnamen besar yang akan diadakan di kota kekaisaran sebentar lagi, ucap ketua desa. Xiansan hanya diam. Karena kedudukan ketua desa begitu sangat dihormati. Dan apapun yang menjadi keputusannya adalah mutlak. Di sisi lain, Ancen dengan bangganya menantang Nincu dan Zurui untuk bertarung dengannya. Aku ingin kalian berdua menghadapiku bersama-sama. Karena aku sudah tak tahan lagi ingin menghajar pemuda dari kota seperti kalian, ucap Ancen. Jika kau ingin bertarung maka akulah lawanmu, ucap Zurui sambil maju ke hadapan Ancen. Melihat hal itu, Nincu lalu memegang bahu kiri Zurui, dan berkata, biar aku yang akan menghadapinya karena dia telah mencapai ranah tingkat suci puncak, bisik Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya, merekrut anggota baru. Episode berikutnya, pertarungan Nincu vs Ancen. Gagiok. Pertarungan Nincu vs Ancen. Pertarungan antara Nincu melawan Ancen di desa pesisir pantai akan segera dilaksanakan. Nincu berdiri di arena pertarungan sambil menatap ke arah podium tempat para petinggi desa berada. Namaku Nincu dan sahabatku bernama Zurui. Datang ke desa ini karena undangan kawan baru kami yang juga merupakan penduduk asli desa ini. Tak mengurangi rasa hormat kepada para ketua dan tetua desa yang ada, juga para tokoh-tokoh desa dan para saudaraku semua yang sebaya denganku. Aku tak ada keinginan untuk melakukan hal yang tak berkenan di hati saudara semua.
Tujuan kami datang ke desa ini untuk mencari saudara, bukan mencari musuh. Jadi sekiranya ada hal yang tak berkenan di dalam hati para saudara semua, maka kami berdua minta maaf. Aku ingin pertarungan yang akan terjadi ini bukan untuk menunjukkan kekuatan terhebat antara satu dengan yang lainnya, melainkan untuk menjalin tali persahabatan. Dan untuk itu, setelah selesainya pertarungan ini, maka kuharap takkan ada dendam di antara kita, melainkan semakin tumbuh rasa persaudaraan di hati, ucap Nincu. Ketua desa terdiam. Selama ini dia merasa jika para penduduk kota selalu menindas para penduduknya sewaktu pergi ke kota untuk menjual hasil lautan yang didapatkan. Akan tetapi saat ini sang ketua tak melihat sama sekali hal itu di diri pemuda kota yang ingin bertarung dengan pemuda jenius desanya. Malahan Nincu sangat sopan itu terlihat jelas dari wajahnya sehingga ketua desa memilih diam. Setelah keamanan desa memasang segel pelindung di sekitar arena pertarungan, maka pertarungan itu pun dimulai. Nincu bergerak sangat cepat untuk mengimbangi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Ancen, sehingga pertarungan terjadi sangat sengit dan berimbang. Satu demi satu teknik tangan kosong dikeluarkan oleh Ancen untuk mengalahkan Nincu. Akan tetapi tak satu pun teknik yang dikeluarkan oleh Ancen dapat mengalahkan Nincu, hingga membuat pemuda elf pesisir pantai itu semakin kesal terhadap Nincu. Tiba-tiba saja mata Ancen berubah warna menjadi keemasan dengan aura yang sangat kuat. Baju yang dikenakannya pun terbakar akibat aura panas tubuhnya. Tubuh Ancen kini dipenuhi retakan-retakan kecil, di mana dari dalam retakan itu keluar cahaya emas. Nincu menatap dalam-dalam tubuh Ancen yang mengeluarkan cahaya emas, dengan aura yang sangat kuat dan menindas. Tubuh emas surgawi. Aku pernah membaca mengenai tubuh surgawi yang sangat kuat ini di perpustakaan Akademi Bulan Suci. Dan aku tak menyangka jika akan bertarung dengan seorang pemuda yang menguasai tubuh emas surgawi. Akan sulit bagiku untuk mengalahkannya karena tubuh emas surgawi memiliki kekerasan seperti berlian. Apalagi ditunjang dengan ranah suci puncak yang ada padanya. Batin Nincu. Semua penonton yang menyaksikan Ancen mengeluarkan kekuatan terkuatnya, bersorak-sorai mengeluhkan nama pemuda jenius desanya itu. Xiansan begitu sangat mengkhawatirkan Nincu. Baginya walaupun Nincu berasal dari kota kekaisaran, akan tetapi pertemuan singkat dengannya, Xiansan dapat menilai jika pemuda dari kota itu memiliki sifat yang sangat baik, tak seperti pemuda kota kekaisaran lainnya. Di podium tempat para petinggi desa, tampak ketua desa dan ketua keamanan desa begitu takjub terhadap Ancen. Karena di usianya yang masih muda dia telah menguasai kekuatan tubuh emas surgawi. Sepertinya pemuda kota itu akan binasa di tangan putraku. Karena kekuatan besar yang dimilikinya telah sangat sempurna dikuasainya, ucap ketua keamanan. Sepertinya memang seperti itu. Dan selayaknya Ancen menjadi penggantiku kelak setelah dia sanggup untuk memimpin desa ini, jawab ketua desa. Mendengar perkataan ketua desa, membuat kepala keamanan menjadi sangat senang. Karena kepala desa telah menunjuk putranya sebagai penerusnya kelak. Di arena pertarungan Nincu begitu kesulitan mengimbangi kecepatan serang Ancen, yang kini lebih cepat berkali-kali lipat dari sebelumnya.
Sehingga mau tidak mau Nincu pada akhirnya menggunakan teknik langkah bayangan untuk mengimbangi kecepatan serang Ancen. Serangan tangan kosong yang terus menghujani tubuh Nincu perlahan-lahan mulai mengendor akibat teknik langkah bayangan yang sulit untuk dijangkau oleh Ancen. Sehingga membuat Ancen memilih untuk menghentikan serangannya karena adanya serangan balasan dari Nincu yang cukup membuatnya kerepotan. Hingga pada satu titik saat melihat celah yang kosong, Nincu berhasil menghantamkan tinju naga gioknya telak ke tubuh Ancen. Tubuh Ancen terseret beberapa meter ke belakang, namun tak menggoyahkan kakinya untuk tetap berdiri di arena pertarungan. Ancen mengibas-ngibaskan tangannya tepat di tempat tinju Nincu mendarat, seperti tak terjadi apa-apa padanya. "Kau lumayan hebat Nincu, tapi ini belumlah seberapa dari kekuatanku yang sebenarnya. Akan kuperlihatkan padamu bagaimana kekuatanku itu yang sebenarnya," ucap Ancen. Tiba-tiba aura semakin kuat keluar dari tubuh Ancen. Dan tak berapa lama kemudian dia pun melesat cepat ke arah Nincu sambil menghantamkan tinjunya ke depan. "Tinju penghancur matahari!" teriak Ancen dengan keras. Melihat serangan Ancen yang sangat kuat menuju ke arahnya, Nincu segera menggabungkan kekuatan inti api surgawi dan inti api hidup ke dalam tinju naga giok, sehingga membuat tinju keduanya beradu di udara. Nincu dan Ancen sama-sama terhempas ke tanah dan menghantam tanah dengan keras. Terlihat dari sela-sela mulut Nincu mengeluarkan darah segar yang menandakan jika Nincu tengah terluka dalam. Nincu segera menelan sebuah pil obat, kemudian bangkit berdiri. Di sudut lain tampak Ancen melakukan hal yang sama, dengan bangkit berdiri tanpa sedikit pun luka yang dideritanya. "Aku tak menyangka jika kau harus memaksaku untuk mengeluarkan kekuatan terkuat yang kumiliki, yang tak pernah kugunakan selama ini. Dan hari ini adalah hari akhir hidupmu di tanganku Nincu," ucap Ancen. Ancen lantas melompat ke udara dan menghantamkan tinjunya ke depan. "Petaka matahari!" teriaknya. Tinju Ancen tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya dan tak lama cahaya itu makin lama makin membesar dan membentuk sebuah bola emas raksasa. Tak ada pilihan bagi Nincu melihat serangan itu. Dia punlah langsung mengeluarkan kekuatan 4 hukum alam dan menggabungkannya menjadi teratai kaca ilahi. Keluarnya teratai kaca ilahi membuat segel pelindung tempat itu hancur berkeping-keping. Ketua sekte tak mau mengambil resiko akan keselamatan Ancen. Dia pun segera melesat ke arena pertarungan. Dan dengan kekuatan hukum kehampaan yang dimilikinya dia pun mencegah benturan energi besar terjadi di tempat itu. Tiba-tiba saja kedua energi yang dilepaskan oleh kedua petarung lenyap entah kemana dan duar. Ledakan keras terjadi di tengah lautan hingga menimbulkan ombak besar yang menuju ke arah desa pesisir pantai. Semua petinggi desa segera bahu-membahu membentuk formasi agar dapat menghalangi ombak besar yang menuju ke desanya. Dan pada akhirnya ombak besar itu pun menghilang dan tak menghancurkan desa. Terlihat di arena pertarungan ketua desa memegang dadanya dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya, yang menandakan jika sang ketua desa kini tengah terluka parah. "Hentikan pertarungan ini. Karena aku menginginkan pertarungan ini tak dilanjutkan lagi," perintah ketua desa. Ancen seakan tak percaya jika ketua desa menginginkan pertarungannya dihentikan.
tanpa melihat adanya salah seorang petarung yang kalah. Ketua, mengapa kau hentikan pertarungan ini? Apa ketua tak melihat jika sebentar lagi Nincu akan kukalahkan? Ucap Ancen dengan kekesalan di wajahnya. Ancen, aku tak ingin kau terluka. Jika saja aku tak menghentikan benturan energi yang terjadi, maka bisa kupastikan kau akan binasa oleh kekuatan teratai kaca ilahi. Ucap ketua desa. Ancen begitu sangat terkejut dengan pernyataan ketua desa. Dia tak menyangka jika kekuatan yang selama ini milikinya tak mampu mengalahkan Nincu pemuda kota yang datang ke desanya. Walaupun Ancen sangat kesal dengan pernyataan sang ketua desa, karena dia tak merasakan sendiri jika dia harus kalah dari Nincu, dia pun memilih diam karena tak bisa membantah keputusan dari ketua desa yang merupakan gurunya sendiri. Dengan amarah di dadanya, Ancen pada akhirnya pergi dari arena pertarungan dengan rasa penasaran terhadap Nincu. Di tempat lain Nincu begitu sangat terkejut saat mendengar jika ketua desa mengetahui kekuatan terkuat yang dimilikinya. Kekuatan yang diturunkan langsung oleh Dewa Ilahi padanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Perselisihan. Episode berikutnya. Kisah